Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar apa benar guru mengeluh karena PMM. Nah, yang mana kalau kita ketahui bersama di bulan Maret nanti guru-guru yang ada di akun yang ada di sekolah ya, guru ASN dan kepala sekolah itu akan diobservasi langsung oleh kepala sekolah di bulan Maret untuk tindak lanjut pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, di sini pertanyaannya, apa benar guru mengeluh karena PMM? Kalau kita lihat ya teman-teman, berbagai sumber yang ada teman-teman ya, kalau kita buka di Google ya, kita coba ketikkan dulu PMM. Nah, di sini kita masuk di aplikasi PMM. Di sini ya, ini yang membuat guru-guru banyak mengeluh ya, karena banyaknya fitur-fitur yang harus dikerjakan. Tapi sebenarnya ini sudah ada informasi resmi dari Kemendikbud bahwa sebagian besar fitur dari PMM itu tidak wajib. Seperti ini, pelatihan mandiri ini tidak wajib, komunitas ini tidak wajib ya. Yang harus ini adalah ini teman-teman ya, pengelolaan kinerja ya. Pengelolaan kinerja ini harus dan bahkan saya katakan wajib ya untuk guru ASN maupun kepala sekolah berstatus ASN. Kenapa? Karena di pengelolaan kinerja ini teman-teman ya, disinilah nantinya teman-teman akan mendapatkan SKP untuk kenaikan pangkat atau pencairan tunjangan dimulai di bulan Juli sampai Desember dan seterusnya teman-teman ya. Tapi ini justru memudahkan karena nanti yang akan melakukan observasi itu adalah langsung kepala sekolah. Nah, otomatis kita punya waktu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah agar sasaran kerja pegawai atau sasaran SKP kita itu memuaskan teman-teman ya. Jadi menurut saya tidak ada yang perlu dikeluhkan. Yang selama ini dikeluhkan itu karena adanya pelatih mandiri, mengikuti webinar dan sana sini, ya itu tidak perlu dikeluhkan teman-teman. Karena kalau kita mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu tidak bersifat wajib dan tidak memiliki tenggang waktu. Jadi ketika teman-teman kerjakan di malam hari, kerjakan di sore hari kan itu bisa teman-teman, bisa dicicil ya, istilahnya seperti itu. Atau kita bisa diskusi dengan kepala sekolah terkait hal-hal pelatihan mandiri. Nah, sehingga otomatis kepala sekolah itu bisa memberikan solusi kepada kita. Nah, bagaimana isu yang mengatakan bahwa guru mengeluh karena PMM? Kalau kita ketik di Google, kita di sini tulis ya, guru mengeluh karena PMM. Di sini banyak sekali tertulis ya. Nah, ini banyak sekali kita lihat ya. Ini ya, ini. Nah, ini banyak sekali. Akhirnya Kemdikbudristek tanggapi keluhan guru. Ya, kita coba buka di sini. Ini dia ya, di klik pendidikan.id teman-teman ya. Di sini dikatakan akhirnya Kemendikbudristek tanggapi keluhan guru tentang PMM. Begini kata Ketua Pokja Regulasi dan Tata Kelola Dirjen GTK Saiful Bari teman-teman ya. Oke, kita buka dulu artikelnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Pasca dikeluarkannya kebijakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar (PMM) ya bagi seluruh guru ASN maupun non ASN, banyak keluhan terkait kebijakan ini. Keluhan-keluhan terkait PMM baik oleh guru ASN maupun non ASN di media sosial selama ini seolah tidak didengar oleh lembaga pemerintah dan kementerian terkait. Namun pada Jumat 2 Februari 2024, Ketua Pokja RTK Dirjen Kemdikbudristek Saiful Bari menanggapi keluhan para guru tersebut terkait pengelolaan guru ASN melalui PMM. Ternyata Saiful sendiri mengatakan bahwa selama ini banyak guru yang mengeluh di media sosial terkait pengelolaan kinerja guru berbasis PMM. Nah, oke, kita baca lagi. Keluhan-keluhan para guru yang dicurahkan melalui media sosial menyebutkan bahwa pengelolaan kinerja guru melalui PMM sangat membebani mereka. Selama ini pengelolaan kinerja guru melalui PMM membuat guru sibuk dengan berbagai webinar sehingga peserta didik sering terabaikan. Tunggu dulu teman-teman. Saya garis bawah ini. Saya garis bawah ini di sini ya yang menyebabkan guru banyak mengeluh karena PMM karena guru itu disibukkan dengan berbagai webinar sehingga peserta didik sering terabaikan. Pertanyaannya, kenapa guru-guru harus mengikuti webinar di waktu sekolah atau di jam mengajar? Itu kan memang tidak boleh teman-teman. Kenapa saya katakan mengikuti webinar itu kita bisa lakukan di aplikasi PMM.
ya. Kita bisa ikuti di aplikasi PMM yang waktunya itu tidak ada tenggang waktu, sehingga teman-teman bisa mengikuti webinar pada saat pulang sekolah, pada saat sore hari atau pada malam hari, atau membentuk semacam komunitas belajar di sekolah bersama dengan kepala sekolah dan para guru-guru untuk memecahkan persoalan terkait dengan webinar-webinar yang akan diikuti oleh guru, sehingga nantinya kepala sekolah bisa mengatur jadwal agar guru-guru itu tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa, tapi tetap juga bisa untuk mendapatkan sertifikat melalui webinar-webinar untuk keperluan apa namanya teman-teman ya, untuk keperluan pengelolaan kinerja. Lagian ya, sekali lagi saya berikan sedikit informasi bahwa di apa namanya teman-teman ya, di PMM itu ada yang namanya komunitas belajar teman-teman. Ini dia. Ada yang namanya komunitas belajar. Nah, komunitas belajar yang ada di sekolah itu harus diaktifkan sehingga nanti guru dan kepala sekolah itu bisa secara bergantian menjadi narasumber, memberikan materi terkait dengan pengolahan kinerja, sehingga nantinya sekolah itu bisa mengeluarkan sertifikat. Nah, dari sertifikat itulah nantinya itu bisa mencukupkan poin teman-teman di pengolahan kinerja, sehingga tidak selamanya sebenarnya harus mengikuti webinar di sana sini teman-teman ya. Cukup teman-teman mengikuti webinar yang ada di apa namanya di PMM, mengikuti pelatihan mandiri atau mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti ini, selama ini pengulang kinerja guru melalui PMM membuat guru sibuk dengan berbagai webinar sehingga peserta didik sering terabaikan. Pertanyaannya, kemana kepala sekolahnya? Masa kepala sekolahnya membiarkan guru mengikuti webinar tanpa harus mengajar di sekolah? Itu kan salah teman-teman. Tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh seperti itu, karena tugas guru itu adalah mengajar. Pengelolaan kinerja itu ujung-ujungnya itu adalah untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mendidik anak-anak kita yang ada di sekolah. Jadi bukan untuk mengejar sertifikat. Pengolahan kinerja itu bukan untuk mengejar sertifikat. Buktinya aja di sini teman-teman ya. Nah, kalau kita buka di sini pengolahan kinerja, kita coba buka di pengolahan kinerja teman-teman ya. Kita coba buka di pengolahan kinerja. Ini teman-teman bisa lihat. Ini ada tiga. Ini ada tiga penilaian, observasi. Ini observasi, guru akan diamati oleh kepala sekolah pada saat mengajar. Kemudian pengembangan kompetensi, kemudian tugas tambahan. Jadi tidak selamanya itu teman-teman ya, mengejar sertifikat. Yang utama itu adalah di pengelolaan kinerja, yang dinilai paling utama itu adalah guru mengajar setiap hari. Di sekolah, guru mengajar seperti biasanya di sekolah. Itu yang dinilai. Jadi kalau misalkan ada guru yang sibuk mengikuti webinar tapi tidak masuk mengajar, itu justru nilai teman-teman akan hancur ya. Berarti teman-teman tidak mengikuti prosedur pengolahan kinerja. Nah, makanya saya bilang kalau misalkan ada guru yang mengeluh karena PMM, kemungkinan itu ada salah persepsi. Cobalah diskusikan dengan kepala sekolah terkait dengan hal ini supaya teman-teman tidak terlalu terbebani dengan yang namanya PMM. Nah, bagaimana dengan guru-guru yang misalkan belum tahu komputer misalkan ya, artinya kemampuan IT-nya itu kurang. Nah, itu bisa dibicarakan baik-baik dengan kepala sekolah. Nah, itu bisa dibicarakan baik-baik dengan kepala sekolah, karena yang akan melakukan pengolahan kinerja kepada teman-teman guru itu adalah kepala sekolah. Jadi nanti dicarikan solusinya. Tapi sekali lagi, aktifkan komunitas belajar. Komunitas belajar itu adalah solusi di pengolahan kinerja teman-teman ya, baik untuk mendapatkan sertifikat atau meningkatkan kompetensi teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan pengolahan kinerja guru melalui PMM membuat guru sibuk dengan berbagai webinar sehingga peserta didik sering terabaikan, itu sebenarnya salah besar teman-teman ya. Karena esensi daripada pengolahan kinerja itu ada dua. Yang pertama itu adalah proses pembelajaran harus semakin lancar. Kemudian yang kedua adalah ada target perilaku yang harus dicapai. Itu esensi di pengolahan kinerja. Bukan untuk mengejar sertifikat melalui webinar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.